Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang hebat, yang dicintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini, pada hari yang berkah, insya Allah kalian semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, kabar kalian insya Allah tanpa kurang suatu apapun, sehat, ya harus kuat semuanya ya. Dan hari ini di hari Jumat, mudah-mudahan limpahan keberkahan senantiasa Allah berikan kepada kita semua. Ya amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan pada hari Selasa kemarin ya. Yang sudah kalian dapatkan tentang apa? Masih ingat? Betul. Materinya adalah adab-adab pergaulan dalam Islam ya. Nah, kalau kita berbicara tentang adab-adab pergaulan dalam Islam, maka siapa yang harus kita contoh? Baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga perilakunya, menjaga auratnya, itu yang harus kita contoh. Anak-anak, ketika Rasulullah SAW masih kecil, Rasulullah menangis karena tidak mau terlihat auratnya, sehingga disebutkan beliau tidak mau dimandikan oleh orang lain. Dan ketika Rasulullah SAW sudah menginjak usia remaja, Rasulullah SAW dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan maksiat. Seperti apa? Diceritakan anak-anakku yang soleh dan solehah bahwa Rasulullah SAW pernah berkeinginan untuk menghadiri sebuah pesta jahiliyah. Pesta jahiliyah itu seperti apa ya? Pesta jahiliyah itu adalah pesta di mana di sana ada nyanyi-nyanyian, kemudian mungkin minum-minuman yang memabukkan, kemudian ada joget-joget, ya. Kemudian pakaiannya tidak menutupi aurat. Maka ketika itu Rasulullah datang ke tempat itu. Sudah terdengar ya, acaranya katanya belum dimulai, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Rasulullah. Saat itu Rasulullah SAW diberi ngantuk yang sangat berat, sehingga beliau tertidur sampai matahari terbit. 2 kali Rasulullah SAW mencoba lagi di hari berikutnya, maka Allah tidurkan lagi. Ini pelajaran bagi kita anak-anak yang soleh dan solehah. Kita harus menjaga diri kita agar terhindar dari perbuatan maksiat, menjaga mata kita untuk tidak melihat sesuatu yang dilarang oleh agama, menjaga pendengaran kita dari sesuatu yang dilarang oleh agama, ya, sesuatu yang tidak layak untuk kita dengar. Nah, kemarin pada hari Selasa kita sudah belajar tentang aurat. Nah, apa itu aurat? Secara bahasa anak-anak kemarin sudah disampaikan bahwa aurat itu adalah kurang atau aibnya. Kalau kekurangan kita, aib kita tidak ingin diketahui oleh orang lain. Nah, begitupun aurat. Maksud aurat di sini adalah sesuatu yang tidak boleh dilihat oleh orang lain. Terus pertanyaan berikutnya, masih ingatkah kalian batasan aurat laki-laki dan perempuan? Nah, pasti masih ingat. Perempuan itu auratnya seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Dan aurat laki-laki dari pusar sampai lutut. Namun anak-anak, meskipun aurat laki-laki itu dari pusar sampai lutut, tetap sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, orang yang beriman, kita harus memakai pakaian yang rapih, yang sopan. Jangan mentang-mentang aurat laki-laki itu dari pusar sampai lutut, maka ketika kita keluar, ya, kita hanya memakai handuk saja misalkan yang menutupi pusar sampai lutut saja. Berarti itu tidak sesuai
dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya ya, kalau kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana pakaian ya bagi seorang laki-laki sebaiknya seperti apa, pakaian bagi seorang perempuan sebaiknya seperti apa. Nah, saat ini kita akan membahas sedikit tentang adab bergaul dengan lawan jenis. Kalau laki-laki berarti dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki, seperti itu. Nah, yang pertama, menundukkan pandangan terhadap lawan jenis. Ya, makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita lewat sikap dan perilaku beliau ketika berjalan. Rasulullah SAW itu seperti berjalan di jalan yang menurun. Bagaimana seorang itu ketika berjalan di tempat yang menurun, ia akan melihat ke tempat yang akan diinjaknya. Nah, ini contoh bagi kita, bagi laki-laki ketika berjalan ya, menundukkan pandangan. Begitupun dengan perempuan. Nah, dalilnya anak-anak sudah kalian dengar pada pertemuan kemarin bahwa dalil agar kita menundukkan pandangan kita yaitu ada di surat An-Nur ayat 30. Bagaimana bunyinya? Katakanlah Nabi Muhammad kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan memelihara kehormatannya. Dan katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan memelihara kehormatannya. An-Nur ayat 30 ya. Nah, yang pertama tadi ada bergaul terhadap lawan jenis itu menundukkan pandangan. Kemudian yang kedua apa? Tidak berdua-duaan. Ya, tidak berdua-duaan, laki-laki dan perempuan yang bukan saudara, bukan ayah kita, bukan ibu kita, bukan kakek ya, bukan adik, bukan kakak, seperti itu. Tidak boleh berdua-duaan. Ya, karena katanya dalam sebuah keterangan dalam hadis disebutkan ketika seorang itu berdua-duaan laki-laki dan perempuan, maka yang ketiganya adalah setan yang siap menggodanya sehingga bisa melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama kita, agama Islam. Ya. Kemudian yang kedua, tidak menyentuh lawan jenis. Tidak boleh bersentuhan antara laki-laki dan perempuan. Makanya anak-anak, kalau kalian lagi belajarnya offline di sekolah, sudah dibiasakan sejak kalian kelas 4 sampai kelas 6 bersalaman, baik itu dengan ibu guru atau bapak guru atau dengan teman-teman, itu tidak bersentuhan tangan. Ya, ini salah satu pembiasaan agar kita melaksanakan adab-adab pergaulan dengan lawan jenis. Ya, seperti itu. Laki-laki tidak boleh bersentuhan dengan perempuan, perempuan tidak boleh bersentuhan dengan laki-laki. Nah, Aisyah ya, istri Rasulullah berkata, demi Allah, katanya, tangan Rasulullah itu tidak pernah menyentuh wanita lain, tidak pernah menyentuh tangan wanita sama sekali, meskipun saat membaiat, artinya janji setia kepada pemimpin. Jadi di zaman Rasulullah SAW itu ada yang disebut dengan berbaiat. Ya, berbaiat itu adalah janji setia kepada Rasulullah untuk taat kepada Rasulullah sebagai pemimpinnya, untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan laki-laki Rasulullah berjabat tangan, tetapi kalau dengan perempuan Rasulullah tidak pernah menyentuh tangan perempuan yang berbaiat tersebut. Ya. Kemudian ini ada hadis Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, seandainya kepala seseorang ini ditusuk dengan jarum besi, bayangkan kalau kita ditusuk oleh jarum besi, sakit gak? Tentu sakit ya, sakit luar biasa. Tapi itu masih lebih baik, kata Rasulullah, daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya, menyentuh lawan jenis ya, menyentuh lawan jenis, seperti itu. Nah, selanjutnya anak-anak, ada pergaulan lawan jenis yang keempat adalah menjaga aurat. Terutama ini untuk perempuan ya, untuk anak-anak perempuan. Kalau keluar rumah, maka pastikan pakaian kita menutup aurat ya. Jangan sampai keluar rumah tidak pakai kerudung, tidak pakai jilbab. Karena aurat perempuan tadi sudah disampaikan
aurat perempuan itu seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Berarti kalau seorang itu perempuan itu keluar, dia harus menutupi kepalanya, rambutnya jangan sampai dilihat oleh lawan jenis, ya, seperti itu. Oke, yang kelima, tidak campur baur antara laki-laki dan perempuan. Ya, maksudnya apa? Tidak campur baur laki-laki dan perempuan. Ya, dilarang campur baur laki-laki dengan perempuan. Maksudnya adalah campur baur seorang wanita dengan laki-laki di satu tempat tanpa adanya jarak, sehingga terjadi kontak fisik. Mudah-mudahan anak-anak yang soleh dan solehah, kita mendapatkan banyak pelajaran, dan pelajaran ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Tentu saja ketika kita mengamalkan, kita akan terhindar dari dosa dan kita akan mendapatkan pahala. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.